Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Trialyani dengan NIM 2010912220031. Saya merupakan angkatan 2020 Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang visi misi dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi misi dan tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta makna dari mereka. Visi dan misi tujuan ULM. Visi mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing tahun 2025. Terkemuka dimaknai sebagai universitas yang terbaik di Kalimantan, masuk jajaran 10 PT terbaik di Indonesia dan 100 PT terbaik di Asia Tenggara. Sementara itu, berdaya saing dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan Tridharma PT yang bermutu sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu berdaya saing pada tingkat nasional dan regional Asia Tenggara, serta menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX yang menjadi acuan dan rujukan PT-PT lain di kawasan. Selanjutnya yaitu misi. Untuk mewujudkan UNLAM terkemuka dan berdaya saing, dikembangkan 8 misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas dan relevan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ahli dan terampil pada bidangnya, serta didukung sarana dan prasarana yang terbaik. Yang kedua, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi berkualitas tanpa membedakan status sosial ekonomi. Secara khusus, memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu untuk belajar di UNLAM melalui program beasiswa yang dianggarkan dari PNB UNLAM. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan universitas, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Yang kelima, menjamin tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai persyarat peningkatan daya saing. Yang keenam, mewujudkan organisasi yang kuat dan disertai proses pemberdayaan seluruh elemen sivitas akademika dalam membangun daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan seluruh sivitas akademika UNLAM yang lebih adil. Yang terakhir, mendorong tersedianya perencanaan pengembangan kampus UNLAM terpadu dalam satu kawasan untuk pengembangan UNLAM setelah tahun 2025 sebagai persiapan menjadikan UNLAM terkemuka dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Tujuan ULM. Berdasarkan 8 misi tersebut, ditetapkan tujuan untuk setiap misi-misi tersebut. Tujuan misi 1. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di UNLAM. Yang kedua, meningkatkan relevansi program pendidikan di UNLAM sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan UNLAM. Yang keempat, meningkatkan akreditasi prodi dan institusi. Yang kelima, mendorong pengembangan pusat unggulan UNLAM yang lebih maju. Yang keenam, meningkatkan jumlah dokter dan jumlah guru besar di UNLAM. Yang ketujuh, mewujudkan keunggulan UNLAM dalam bidang penelitian sebagai salah satu unsur daya saing khusus. Yang kedelapan, membangun identitas UNLAM dalam penelitian dan pengembangan IPTEX. 9. Meningkatkan status Lemlit UNLAM dari klaster Madya ke Mandiri. 10. Mendorong program penelitian yang lebih mendalam dan kompetitif. 11. Meningkatkan jumlah paten dan HKI. 12. Mendorong program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aplikasi IPTEX yang dihasilkan dari program penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
13. Membangun citra UNLAM sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap masyarakat. Terakhir, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan misi 2, meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang belajar di UNLAM sebagai bentuk tanggung jawab UNLAM terhadap masyarakat dan untuk memutus rantai kemiskinan. Kedua, memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat. 3. Meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi. Tujuan misi 3, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika UNLAM. Yang kedua, meningkatkan sumber pendapatan atau income generating untuk memperbesar PNBP UNLAM. Yang ketiga, meningkatkan citra dan daya saing UNLAM melalui capaian akreditasi institusi A pada 2018. Yang keempat, memperluas jaringan pasar untuk alumni UNLAM sehingga lebih cepat memperoleh pekerjaan atau memperpendek masa tunggu. Tujuan misi 4, yang pertama, meyakinkan sivitas akademika UNLAM dan pemangku kepentingan lainnya bahwa manajemen UNLAM dikelola secara profesional. Yang kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang keempat, mereformasi pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjamin transparansi dalam pengelolaan SDM. Yang keenam, menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya universitas. Tujuan misi 5, yang pertama, meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan jumlah publikasi, paten, dan HKI. Yang kelima, meningkatkan efisiensi pelaksanaan Tridharma PT. Yang keenam, meningkatkan kerjasama. Ketujuh, meningkatkan akreditasi institusi menjadi A pada 2018. Tujuan misi 6, yang pertama, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar lini organisasi dalam lingkup UNLAM. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan peran seluruh sivitas akademika dalam peningkatan pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan misi 7, yang pertama, meningkatkan kerjasama semua SDM dalam lingkup UNLAM. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja SDM UNLAM. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang kondusif seperti disiplin, jujur, amanah, dan menghargai waktu. Yang keempat, meningkatkan kinerja SDM UNLAM. Tujuan misi 8, yang pertama, tersedianya rencana areal pembangunan kampus UNLAM masa depan setelah 2025 seluas minimal 500 hektar. Yang kedua, tersedianya master plan pembangunan kampus UNLAM masa depan yang terpadu. Visi, misi, dan tujuan FKULM. Visi, menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, untuk mewujudkan visi sebagaimana berikut, Fakultas Kedokteran ULM mengemban misi sebagai berikut. Yang pertama, memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang terakhir, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan, yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan.
Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi, misi, dan tujuan PSKM. Visi, program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran ULM akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misinya yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan SKM. Yang pertama, tujuan umum. A. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. B. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. C. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. D. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk A. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup 1. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. 3. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima, menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. B. Mampu bersikap proaktif.
bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. C. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu seperti alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. D. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. E. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. F. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural kompetensi atau local wisdom. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau basic public health sciences. 7. Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning and management. 8. Kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking or total system. Selanjutnya adalah miracle. 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil yang diharapkan memiliki kualifikasi miracle seperti yang dinyatakan di bawah ini. Yang pertama, manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang terakhir, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.